Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV Pendidikan, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat sehat selalu. Baik sahabat, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab media penghantar komunikasi, di mana media penghantar komunikasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama media komunikasi masa kuno dan yang kedua media komunikasi modern. Oke, apabila kalian sudah siap, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini, hampir semua orang telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak ditemukan alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Baik, mari kita bahas satu persatu, mulai dari media komunikasi masa lalu atau kuno beserta contohnya. Yang pertama adalah media komunikasi masa lalu atau kuno. Seperti telah diuraikan bahwa perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, alat komunikasi masih sangat sederhana, seperti suara dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung atau menggunakan alat atau media komunikasi. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. Yang pertama adalah kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Yang kedua adalah daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu, surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, di antaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, lontar dikenal dengan sebutan lontara. Bentuk lontara agak berbeda dengan lontar dari Jawa dan Bali. Lontar di Sulawesi Selatan disambung-sambung sampai panjang dan digulung menyerupai sebuah kaset.
Yang ketiga adalah lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, pada masa modern ini lonceng sudah jarang digunakan. Meskipun demikian, ada beberapa tempat masih tetap menggunakannya untuk keperluan umum. Contohnya, masih ada beberapa sekolah yang menggunakan lonceng sebagai tanda pergantian jam pelajaran, jam istirahat, jam masuk kelas, dan juga untuk pengumuman. Yang keempat adalah burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos pasti sampai di tujuan atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut menyasar. Merpati pos diberikan makanan khusus berupa campuran kalium karbonat dan minyak ikan. Campuran tersebut berguna sebagai vitamin yang dapat membuat merpati menjadi kuat dan lebih mudah dilatih. Di Indonesia, rata-rata merpati pos merupakan hasil perkawinan silang antara ras Ianson dan Delbar dari Belgia dengan ras unggulan lainnya. Yang kelima adalah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Yang keenam, trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Yang ketujuh adalah trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Yang kedelapan adalah asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Yang nomor 9 adalah serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Nomor 10 adalah piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, atau bahasa yang memiliki makna tertentu.
Yang selanjutnya kita akan membahas media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Berikut ini beberapa contoh media komunikasi modern. Yang pertama adalah surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi. Pada masa Kekaisaran Romawi kuno, saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carellos bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Yang kedua, radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Yang ketiga adalah televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin, yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nivkov pada tahun 1883. Penemuan ini berawal dari ditemukannya cakram metal dalam bentuk logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang. Perkembangan televisi juga sangat cepat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna, televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, televisi berlayar cembung sampai televisi berlayar datar, dan sekarang ini televisi LED atau televisi 3D. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Televisi menghadirkan beragam informasi seperti edukasi atau pendidikan, hukum, politik, sosial, infotainment, dan hiburan. Yang keempat adalah faksimili. Faksimili atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu faksimili, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telekopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang kelima adalah telepon. Telepon
merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang keenam adalah handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dengan adanya penemuan handphone memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja yang ada sinyal handphone. Yang ketujuh adalah handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Yang kedelapan adalah komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja, padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Nah, itu tadi sahabat, materi media penghantar komunikasi. Masih ingat kan? Media penghantar komunikasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu media komunikasi masa kuno dan media komunikasi modern. Bagaimana? Kalian jadi paham dan mengerti kan? Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini untuk melatih pemahaman materi. Baik, kita akhiri dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.